Shalom, selamat berjumpa saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi saya hadir melalui channel ini untuk membawakan pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita telah tiba pada kuartal yang baru. Judul dari kuartal yang baru ini adalah Misi Allah, Misi Saya. Di mana judul pelajaran pertama, yaitu pelajaran minggu ini adalah Misi Allah bagi kita. Bagian yang pertama. Judul ini terbagi menjadi dua bagian. Minggu ini kita pelajari bagian yang pertama, dan minggu depan kita pelajari bagian yang kedua. Akan tetapi sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bersemayam dalam surga, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Sebelum kami memulai pelajaran Alkitab melalui Sekolah Sabat, kami mohon agar Roh Suci Tuhan hadir di tengah-tengah pembahasan ini, melalui pelajaran yang akan kami pelajari sebentar, supaya pelajaran ini boleh memberikan kami hikmat dan kuasa untuk boleh mengenal akan maksud dan rencana Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Sertai kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat hafalan pelajaran kita terdapat dalam Kejadian 3 ayat 9 yang mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, saudara-saudara, pelajaran Sekolah Sabat ini dimulai dengan ayat hafalan yang bertanya, di manakah engkau? Tuhan bertanya kepada manusia. Saudaraku, pada pekan penciptaan, di mana ketika Tuhan menjadikan alam semesta, puncak daripada ciptaan adalah ketika Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dari sinilah misi ini kemudian dimulai. Saudara-saudara, seringkali ketika kita menjadi bagian dari suatu organisasi, biasanya terlebih dahulu kita akan diperkenalkan terhadap apa yang kita sebut sebagai visi dan misi dari suatu organisasi. Sering juga dikenal sebagai mission statement. Di Amerika istilahnya disebut sebagai mission statement. Di mana definisi dari mission statement adalah, saya ambil dari Oxford Dictionary, a formal summary of the aims and values of company, organization, or individual. Nah, saudara-saudara, kenapa orang diperkenalkan kepada mission statement di awal dari ketika mereka bergabung ke dalam suatu organisasi? Tujuannya adalah agar anggota baru tersebut, mereka bisa mengerti apa yang menjadi tujuan dari organisasi. Kemana organisasi tersebut akan menuju, kemana arah daripada organisasi tersebut, dan diharapkan bahwa melalui visi dan misi organisasi, visi dan misi daripada individu juga bisa selaras dengan visi dan misi daripada organisasi di mana dia tergabung. Dan inilah sebabnya, saudara-saudara. Saudara-saudara mungkin sering melihat bahwa kalau suatu misi atau tujuan dari organisasi sudah menjadi bagian dari misi atau tujuan pribadi, maka seseorang akan bersedia berkorban demi suatu tujuan, demi sesuatu yang disebut sebagai cause. Untuk suatu cause atau untuk suatu misi atau untuk suatu tujuan, ada banyak orang yang rela berkorban baik materi maupun waktu. Ada banyak orang yang rela untuk dikucilkan atau dibuang oleh keluarganya. Bahkan lebih jauh lagi, ada banyak orang yang bersedia mengorbankan hidupnya untuk suatu tujuan atau misi yang dia percayai. Saudara-saudara, Alkitab katakan di dalam buku Amos pasal 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara-saudara, bagi orang-orang yang mempunyai misi yang sama, maka misi bisa mempersatukan. Tetapi misi juga atau tujuan juga bisa memisahkan. Dan sepanjang triwulan ini, itulah yang akan kita lihat. Kita akan melihat dan kita akan mempelajari bagaimana misi yang dimaksud ini dengan lebih detail dan dengan lebih dalam lagi. Akan tetapi pada hari Sabat ini, untuk dapat mengerti dan menjiwai seperti apa misi itu, seperti apa
dan sepenting apa kira-kira misi ini, maka pelajaran sekolah sahabat kita mengarahkan kita untuk terlebih dahulu mengenal Allah sebagai pemilik daripada misi yang akan kita pelajari sepanjang triwulan ini. Saudara-saudara, pelajaran yang pertama dengan subjudul Allah yang menjangkau kita. Kita telah baca tadi di dalam ayat hafalan dari Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Menarik di sini ketika Tuhan Allah sebagai Allah yang Maha Tahu. Allah adalah Allah yang tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak ketahui. Tetapi Tuhan bertanya, Tuhan memanggil manusia dan bertanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau Adam dan Hawa?" Saudara-saudara, kalau saudara baca mulai dari ayat 8, memang dikatakan bahwa manusia dan istrinya bersembunyi ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan. Akan tetapi kembali lagi kita bertanya-tanya, saudara-saudara, apakah Allah tidak mengetahui di mana manusia sedang berada? Dan kalau memang Allah mengetahui di mana manusia berada, kenapa masih bertanya juga? Saudara-saudara, apa yang terjadi di sini sebelum Tuhan memanggil manusia di ayat 9 yang barusan kita baca? Dan kenapa manusia bersembunyi dari hadapan Tuhan? Saudara-saudaraku, sebagaimana yang kita telah sama-sama ketahui, bahwa Kejadian 3 berbicara mengenai kejatuhan manusia. Manusia bersembunyi oleh karena manusia telah berdosa. Oleh karena manusia telah melanggar perintah Allah. Itu adalah definisi dari dosa, yaitu dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Manusia bersembunyi menandakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga kemudian manusia tidak lagi bisa berada dekat dengan Allah. Kenapa manusia tidak lagi bisa berada dekat dengan Allah? Atau dengan kata lain terpisah dari Allah? Saudara, ada sebuah ayat di dalam buku Yesaya 59 ayat 2. Dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Begitu jelas dikatakan di sini bahwa dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu kemudian memisahkan manusia dari Allah. Akan tetapi saudara-saudara, kita telah lihat di dalam Kejadian 3 ayat 9, bahwa meskipun manusia terpisah dari Allah karena manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhanlah yang membuat inisiatif. Tuhanlah yang mengadakan langkah yang pertama untuk datang kepada manusia, untuk menjangkau manusia yang sudah terpisah dari Allah. Saudara-saudara, kita semua tidak terkecuali, kita telah jatuh ke dalam dosa, dan dengan demikian kita telah terpisah dari Allah. Seberapa dalam pun kita telah jauh dan terpisah dari Allah karena dosa dan pelanggaran kita, Allah datang untuk menjangkau kita dan menyelamatkan kita dari kejatuhan dosa. Allah akan mengangkat kita untuk kemudian mengembalikan kita kepada keadaan sama seperti pada waktu sebelum jatuh ke dalam dosa. Saudara, bagaimana kondisi sebelum jatuh ke dalam dosa? Mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Saudara-saudara, itulah kondisi pada waktu manusia diciptakan sebelum jatuh dalam dosa, yaitu manusia serupa, sesuai menurut gambar dan rupa Allah. Dan inilah yang merupakan misi itu, saudara-saudara. Misi Allah adalah untuk mengembalikan manusia pada keadaan sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu adalah pelajaran kita pada hari Minggu.
Dan pelajaran selanjutnya berbicara mengenai sifat Allah yang berikutnya, di mana Allah adalah Allah yang rindu untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Kita telah pelajari tadi bahwa Allah lah yang lebih dahulu melakukan inisiatif untuk menjangkau kita. Allah sabar terhadap kita. Oleh karena Allah menghendaki supaya semua manusia boleh selamat. Dan saudara-saudara, biasanya sebelum melakukan suatu perbuatan yang baik bagi orang lain, maka kita mau tahu lebih dahulu, kita mau lihat lebih dahulu apakah yang orang tersebut telah lakukan bagi kita. What's in it for me? Ada istilah sebagai berikut, seperti itu. What's in it for me? Apa yang orang telah lakukan bagi kita. Baru kemudian kita bisa memutuskan apakah kita akan melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Tetapi saudara-saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Sebuah ayat dikatakan di dalam buku Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, Allah menciptakan manusia oleh karena kasih. Allah rindu untuk bisa memiliki hubungan dengan manusia. Dan oleh karena manusia diciptakan dengan memiliki pilihan, maka Allah mengharapkan agar manusia dapat merespon kasih Allah dengan kembali mengasihi. Kasih Allah tersebut dapat direspon dengan kasih kembali dari manusia kepada Allah. Dan oleh karena kasih ini, saudara-saudara, Allah rindu untuk bisa bersama-sama dengan manusia. Saya rasa ini adalah sesuatu hal yang sangat logis dan lumrah. Bisa diilustrasikan bahwa di dalam rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, oleh karena ada kasih di situ, maka kebahagiaan akan menjadi sempurna kalau pihak-pihak yang mengasihi bisa berada bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat-ayat berikut ini yang menunjukkan bagaimana kerinduan Allah untuk kembali lagi bisa tinggal di tengah-tengah manusia, bersama-sama dengan manusia. Kita lihat ayat yang pertama di dalam Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan rindu untuk bisa berdiam di tengah-tengah manusia. Selanjutnya Keluaran 29 ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Itulah kerinduan Tuhan, saudara-saudara, untuk bisa berdiam di tengah-tengah umatnya, orang-orang Israel pada waktu itu. Dan kita adalah orang-orang Israel rohani. Ayat berikut di dalam Zakaria 2 ayat 10. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kembali lagi dikatakan bahwa Tuhan rindu, Tuhan ingin untuk bisa berdiam di tengah-tengah manusia. Dan selanjutnya ayat yang terkenal di kalangan orang Kristen, yaitu dari buku Yohanes pasal 14, ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, ayat-ayat yang telah kita baca tadi menunjukkan bagaimana Allah rindu untuk bisa berada di tengah-tengah manusia. Tidakkah hal tersebut menggugah hati kita bahwa Allah, Khalik semesta alam, pencipta, penguasa, begitu mengasihi kita, dan Allah yang mengasihi kita, Allah penguasa Khalik semesta alam ini rindu untuk dapat tinggal bersama-sama dengan manusia, bersama-sama dengan saudara dan saya. Saudara, pelajaran selanjutnya dengan subjudul Allah yang menjadi satu dengan kita. Kita telah lihat tadi bahwa Allah rindu untuk bisa bersama-sama dengan kita. Dan Allah juga rindu untuk menjadi satu dengan kita. Saudara-saudara, tetapi ada masalah di sini. Bahwa
ada sesuatu yang membuat Allah tidak bisa menjadi satu dengan manusia. Masalahnya adalah masalah dosa. Oleh karena dosa bukan menyatukan manusia dengan Allah, tetapi di dalam buku Yesaya pasal 59 ayat 2, kita lihat bahwa dosa sesungguhnya memisahkan kita dari Allah. Ayat yang telah kita baca tadi, Yesaya 59 ayat 2. Dosa mula yang menjadi pemisah. Dosa kita memisahkan kita dari Allah. Dan saudara-saudara, oleh karena semua manusia telah berdosa dan upah dosa adalah maut, bagaimana kita dapat dipersatukan dengan Allah? Itu adalah suatu tantangan untuk pertanyaan yang begitu penting. Oleh karena ada suatu tantangan agar di mana manusia bisa dipersatukan dengan Allah. Mari kita lihat ayat di dalam buku Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Buku Yohanes pasal 1 menyediakan jawaban dari permasalahan ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, kita tadi telah lihat bahwa pada mulanya adalah firman, dan kita ketahui bahwa yang dimaksud di sini sebagai firman adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus pada mulanya adalah bersama-sama dengan Allah Bapa. Akan tetapi di dalam ayat 14, kita temukan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudara, untuk menjawab masalah dosa, maka oleh karena semua manusia telah berdosa, Yesus Kristus harus datang untuk menjelma menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia. Itu adalah jawaban Tuhan terhadap permasalahan terhadap masalah dosa, yaitu dengan mengirimkan Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Mari kita baca sebuah kutipan dari buku Desire of Ages, halaman 25, paragraf yang ketiga. Dikatakan sebagai berikut. By his life and his death, Christ has achieved even more than recovery from the ruin wrought through sin. It was Satan's purpose to bring about an eternal separation between God and man. But in Christ, we become more closely united to God than if we had never fallen. Saudara-saudara, bayangkan bahwa di dalam Kristus, oleh karena pengorbanan yang Kristus telah lakukan, manusia dibawa ke dalam ikatan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan daripada ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. In taking our nature, the Savior has bound himself to humanity by a tie that is never to be broken. Saudara-saudara, begitu kuat dan eratnya ikatan yang telah dijalin oleh Kristus ketika Kristus datang menjelma menjadi manusia, menjadi tebusan bagi umat manusia. The Savior has bound himself to humanity by a tie that is never to be broken. Ikatan yang tidak dapat lagi dipatahkan. Through the eternal ages, he is linked with us. Saudara-saudara, penebusan yang Kristus telah lakukan telah menghubungkan ikatan antara Allah dan manusia yang telah putus oleh karena dosa. Bahkan ikatan ini sekarang dikatakan lebih kuat lagi daripada ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Dan setelah Kristus mempersatukan kembali hubungan tersebut, bagaimana kita bisa menjadi satu kembali dengan Allah? Apa yang kemudian harus terjadi? Saudara-saudara, skenario ketika Tuhan menciptakan manusia adalah pada waktu terdapat dalam ayat yang tadi telah kita baca, yaitu dalam Kejadian 1 pasal 26. Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana dikatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, menurut gambar dan rupa Allah adalah sesuai, berarti karakter manusia
adalah harus sesuai dengan karakter Allah. Pada waktu diciptakan, manusia mempunyai karakter yang sesuai dengan karakter Allah. Itu adalah kondisi ketika manusia diciptakan. Dan kemudian dikatakan di dalam buku Kolose pasal 3 ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dikatakan menurut gambar haliknya. Menurut gambar haliknya. Mari kita lihat selanjutnya ayat di dalam Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara-saudara, dalam hal apa manusia menjadi satu dengan Allah? Dalam gambar dan rupa. Oleh karena itulah kondisi ketika manusia diciptakan, dan itulah kondisi ke dalam mana manusia bisa dipersatukan kembali dengan Allah. Dan gambar dan rupa Allah ini adalah kesempurnaan karakter dan tabiat. Karakter dan tabiat kita harus kembali kepada karakter dan tabiat pada waktu kita diciptakan, yaitu sebelum jatuh ke dalam dosa. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah, atau sesuai dengan karakter dan tabiat Allah. Dan ketika kita mencerminkan karakter dan tabiat Allah, maka kita kembali kepada gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, kita akan menjadi satu dengan Allah. Itulah jawaban atas dosa, yaitu dengan kematian Yesus, dengan penebusan Yesus, dan dengan demikian menyediakan jalan bagi manusia. Saudara-saudara, penebusan Kristus telah menghubungkan ikatan yang terputus antara Allah dan manusia oleh karena dosa. Dan dengan penebusan dan kematian Kristus, maka ikatan tersebut telah dipersatukan kembali. Bahkan sekarang ikatan ini telah lebih kuat daripada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan saudara-saudara, sesudah Kristus mempersatukan kembali hubungan tersebut, bagaimana kita bisa menjadi satu kembali dengan Allah? Yohanes 14 ayat 23 mencatat sebagai berikut. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Apakah ini sesuatu janji yang menguatkan kita, bahwa Tuhan akan datang kepada kita, dan diam bersama-sama dengan kita? Dapatkah saudara bayangkan, bahwa tubuh kita yang fana ini, Tuhan bersedia untuk datang ke dalamnya dan tinggal di dalam tubuh kita yang fana ini. Yohanes 17 ayat 21 mencatat doa Yesus, yaitu supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saudara-saudara, inilah doa Yesus, di mana kerinduan Yesus adalah juga kerinduan Allah, agar manusia boleh menjadi satu dengan Yesus, dan dengan demikian juga manusia akan dipersatukan dengan Allah. Itu adalah pelajaran kita pada hari Selasa. Mari kita lanjut kepada pelajaran hari Rabu, yang berjudul Allah yang terus-menerus bersama dengan kita. Saudara-saudara, dari pihak Allah, kerinduan Allah adalah agar kebersamaan dan kesatuan antara Allah dan manusia itu dapat berlangsung terus-menerus. Mari kita lihat ayat di dalam Matius 28 ayat 20. Ayat yang begitu familiar dengan banyak orang Kristen. Ini adalah ayat yang kita kenal dengan Great Commission. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus akan menyertai manusia senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah kebersamaan atau Allah yang terus-menerus
rindu untuk bersama dengan manusia. Mari kita lihat selanjutnya di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. Ini adalah komitmen, ini adalah bagian dari perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan dari pihak Allah, Allah telah berjanji bahwa Allah akan menyertai kita senantiasa. Tidak pernah akan ada satu waktu di mana Allah tidak menyertai kita. Selama kita setia kepada Tuhan, Tuhan sanggup memelihara komitmennya bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Selanjutnya pelajaran hari Kamis dengan judul Allah yang akan kembali untuk kita. Ini adalah sifat yang berikutnya dari Allah sebagai pemilik misi. Saudara, kita bisa lihat ayat di dalam ayat Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 1 dan 2 ini adalah ayat yang sangat umum dibacakan dan dikenal di kalangan orang Kristen. Ayat ini memberikan penghiburan dan kekuatan ketika mungkin ayat ini dibacakan pada waktu kedukaan. Dan ayat dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 ini begitu merupakan suatu penghiburan ketika ayat ini dibacakan. Saudara, tetapi tahukah Anda bahwa ayat di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 ini sesungguhnya adalah merupakan respons dari Yesus atas kegelisahan yang dialami oleh murid-murid di dalam pasal sebelumnya. Murid-murid Yesus menjadi gelisah ketika dikatakan kepada mereka oleh Yesus bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Hubungan antara Yesus dengan murid-murid telah begitu dekat dan erat dan begitu intim, sehingga ketika Yesus katakan bahwa Yesus akan pergi seketika waktu meninggalkan murid-murid, maka hati mereka menjadi begitu gelisah. Mari kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 33. Dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 33, Hai anak-anakku, seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Selanjutnya di dalam ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Tuhan katakan pada murid-murid bahwa dia akan pergi untuk meninggalkan. Tetapi Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Dan Yesus katakan, bahwa sekarang kamu tidak dapat mengikuti aku, tetapi nanti suatu waktu engkau akan dapat mengikuti aku. Lalu kita lihat di dalam ayat 37, Petrus kemudian begitu mendesak kepada Yesus, memaksa. Kita bisa lihat di sini. Ayat 37, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Saudara, Petrus begitu memaksa kepada Yesus, Tuhan, mengapa aku tidak bisa mengikuti engkau sekarang? Mengapa nanti? Sekarang saja Tuhan. Saudara, ini adalah kegelisahan dari murid-murid ketika Yesus katakan bahwa Yesus harus pergi meninggalkan mereka. Dan kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, jawaban Yesus meredakan kegelisahan daripada murid-murid ketika Tuhan Yesus katakan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan jawaban Yesus ini juga memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara berada di dalam kegelisahan? Apakah keadaan-keadaan membuat saudara menjadi gelisah? Mungkin himpitan kondisi keuangan membuat saudara gelisah. Atau mungkin ada kondisi penyakit yang membuat saudara terbeban. Akan tetapi saudara-saudara, kepada kita diberikan jawaban. Yesus, sebagaimana Yesus menenangkan murid-murid ketika murid-murid menjadi gelisah, maka jawaban Yesus juga bisa menjadi ketenangan kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 juga dikatakan sebagai berikut. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, dalam dunia kita mengalami berbagai-bagai penderitaan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memberikan jaminan bahwa pada suatu waktu nanti Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita ke dalam rumah yang Yesus sudah sediakan. Saudara-saudara, kita telah lihat bagaimana sifat Allah, bagaimana hal-hal yang Allah sebagai pemilik daripada misi ini akan lakukan, di mana Allah akan menjangkau kita. Terlebih dahulu Allah melakukan inisiatif untuk menjangkau kita. Meskipun kita sudah berdosa, tetapi Allah masih menginginkan kita. Melalui kematian dan penebusan Kristus, manusia juga dipersatukan dengan Allah. Mari kita lihat ayat yang terakhir di dalam Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Saudara-saudara, ketika misi ini telah selesai, maka manusia yang telah terpisah dari Allah karena dosa akan kembali lagi dipersatukan dengan Allah di dalam kerajaan yang kekal, yaitu Yerusalem baru yang Tuhan telah siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita agar kita boleh mempersiapkan hidup kita untuk menjadi bagian dari misi Allah, untuk menyelesaikan pekerjaan Allah di muka bumi ini, sehingga kita bisa segera pulang dan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Inilah pelajaran kita, saudara-saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang bersemayam dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pelajaran yang telah kami pelajari melalui pelajaran minggu ini. Mengingatkan kami bagaimana sifat Allah sebagai pemilik misi. Bagaimana Tuhan rindu untuk bisa kembali dipersatukan dengan kami, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Biarlah kami boleh menyambut akan segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Dengan pengorbanan Kristus, biarlah kami boleh merespon dengan kasih kami kepada Tuhan. Dengan demikian hari demi hari kami boleh berjalan dengan Tuhan di dalam dunia ini. Dan pada waktu Kristus datang, kami boleh dijemput dan kemudian tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kerajaan yang kekal. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati semua yang telah menyaksikan pelajaran ini dan mengikuti. Biarlah kami semua boleh setia dan dikuatkan di dalam perjalanan kami bersama dengan Tuhan hari demi hari. Ini adalah doa kami, ampuni kesalahan dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah pelajaran kita pada minggu ini, saudara-saudara. Sampai berjumpa kembali pada pelajaran minggu berikutnya. Tuhan memberkati.